Salam bola. Tribuners, kita kembali dalam program Omong Kosong Bola. Omong kosong yang tidak benar-benar kosong. Kita di awal perbincangan ini, mari sejenak saya ajak seluruh Tribuners, semua penggemar bola, mengheningkan cipta di tempat masing-masing untuk seorang bintang besar sepak bola yang meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2022, yaitu Pele. Dia adalah satu di antara sedikit olahragawan terbaik sepanjang zaman. Pemain legendaris Brasil ini satu-satunya yang sampai hari ini memegang rekor 3 kali meraih Piala Dunia. Jadi luar biasa rekornya itu. Pele meninggal dunia di Sao Paulo akibat kanker usus dalam usia 82 tahun. Tribuners, kita akan membahas lagi-lagi tentang kejuaraan sepak bola antar negara Asia Tenggara memperebutkan Piala AFF yang sudah melaksanakan 3 pertandingan. Tinggal 1 pertandingan lagi yang akan menentukan tim-tim mana yang akan lolos ke babak semifinal, baik di grup A maupun di grup B. Secara khusus tentu kita akan bahas di grup A, di mana tim nasional kita bergabung bersama Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Filipina. Indonesia akan menjalani laga terakhir penyisian grup A pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 di Stadion Rizal Memorial, Manila. Pertandingan akan berlangsung mulai pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ingat, mulai pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat atau 20.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pada hari yang sama, Thailand juga akan menjalani pertandingan terakhir di grup melawan Kamboja. Indonesia dan Thailand sampai saat ini sama-sama mengoleksi 7 poin. Tetapi Thailand yang memimpin klasemen karena dia unggul selisih gol dari Indonesia. Dalam pertandingan terakhir, saya kira Tribuners Anda semua menyaksikan, Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Thailand di Gelora Bung Karno, Jakarta, tanggal 29 Desember 2022 kemarin. Artinya Sintayong belum bisa pecah telur karena belum bisa mengalahkan Thailand selama dia mengasuh tim nasional. Tidak apa-apa. Tapi pertandingan melawan Thailand di Gelora Bung Karno itu memberi gambaran bahwa tim Garuda kita, skuad Garuda sudah lebih baik dibanding penampilan pertama melawan Kamboja, kita menang 2-1, dan melawan Brunei. Indonesia bermain taktis, sebetulnya kita bisa menangkan, tapi kita kurang beruntung ya. Misalnya Witan Sulaiman yang tinggal berhadapan dengan gawang kosong, ternyata sontekannya keluar, tidak masuk ke gawang. Filipina sudah pasti tersingkir ya Tribuners, karena Filipina mengalami 2 kekalahan dan sekali kemenangan. Saat ini Filipina mengoleksi poin 3 ya, hasil kemenangan 5-1 atas Brunei. Tapi dia menderita 2 kekalahan, 0-4 melawan Thailand dan 2-3 melawan Kamboja. Memang di grup A ini peluang terbesar lolos ke semifinal adalah Indonesia dan Thailand. Cukup bermain seri saja, karena di laga terakhir itu kedua tim ini sudah pasti lolos. Tetapi menurut saya, baik pelatih Thailand maupun pelatih Indonesia, Sintayong, tidak mungkin berjudi. Sekalipun secara
di atas kertas secara matematis ya, Indonesia patut dan Thailand patut unggul, tetapi mereka tidak akan mungkin menganggap remeh lawan-lawannya. Thailand nanti akan menjamu Kamboja di kandang sendiri, sedang Indonesia bertandang ke Manila. Balik lagi ke pertandingan antara Indonesia dan Filipina. Indonesia memang patut percaya diri, karena dari 24 kali pertemuan dengan Filipina di berbagai event termasuk di Piala AFF, Indonesia hanya sekali kalah. 24 pertemuan itu hanya sekali kalah. Indonesia menang 19 kali dan 4 kali pertandingan itu berakhir seri. Khusus di AFF, Indonesia belum pernah kalah melawan Filipina. Jadi patutlah tim asuhan Sintayong ini percaya diri bisa mengalahkan Filipina. Nah, Tribuners, ada beberapa skenario ya, kurang 5 skenario yang memastikan Indonesia itu lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Yang pertama, Indonesia akan lolos ke semifinal kalau menang atas Filipina. Berapapun skornya, kalau menang berarti kita akan mengoleksi poin 10. Berarti lolos ke semifinal. Itu skenario yang pertama, dan itu yang tentu yang kita harapkan. Skenario kedua, Indonesia lolos ke semifinal sebagai juara grup A jika menang atas Filipina, sedangkan Thailand gagal mengalahkan Kamboja. Ya, jadi kalau kita menang atas Filipina dan Thailand kalah dari Kamboja, gagal mengalahkan seri, berarti Indonesia lolos sebagai juara grup. Nah, skenario ketiga, Indonesia tetap lolos ke semifinal jika bermain imbang melawan Filipina. Dengan syarat ya, Thailand itu kalah dari Kamboja. Kemudian skenario keempat, Indonesia lolos ke semifinal jika kalah dari Filipina, asalkan tidak kalah tapi dari 3 gol. Jadi kalau masih 2-0, 1-0, nah kita masih bisa lolos. Sedangkan, tapi ada 2 syarat lain, sedangkan Thailand dan Kamboja berakhir imbang. Itu skenario keempat. Jadi kalau Thailand Kamboja imbang, kita bisa saja kalah dari Filipina, tapi tidak boleh lebih dari 3-0. Itu skenario keempat. Kemudian kelima, jika Kamboja bisa mengalahkan Thailand dan Indonesia kalah dari Filipina, tim Garuda itu bisa lolos sebagai runner-up dengan catatan Thailand kalah dengan skor lebih besar dari Indonesia. Jadi itu 5 skenario yang berpeluang terjadi dan untuk memastikan Indonesia lolos semifinal atau tidak. Tapi tentu kita berharap Indonesia menang, dan kalau dia sudah menang, sudah tidak ada cerita lagi. Apapun hasil Kamboja dengan Thailand tidak berpengaruh apa-apa terhadap Indonesia. Karena dari 5 tim di grup A ini, Kamboja sendiri masih berpeluang. Kan dia sekarang mengoleksi 6 poin. Jadi Kamboja pun kalau dia menang atau seri dan hasil Indonesia, tergantung hasil Indonesia dan Thailand, dia juga masih punya peluang lolos. Sedangkan Filipina dan Brunei itu sudah dipastikan tersingkir. Lalu bagaimana kira-kira prediksi pertandingan susunan pemain antara Indonesia melawan Filipina tanggal 2 Januari 2022, hari kedua tahun baru? Saya, Tribuners, tetap meyakini bahwa Sintayong, dia sudah dalam jumpa pers itu dia sudah berkatakan bahwa dia selalu respect dan tidak pernah menganggap remeh tim manapun di Piala AFF ini. Jadi Sintayong rasanya dia tetap akan menurunkan skuad terbaiknya. Sangat mungkin Sintayong menurunkan skuad inti sebagaimana dia turunkan pada saat melawan Thailand yang berakhir 1-1. Karena Sintayong tidak mungkin berjudi, misalnya berharap seri saja atau bermain dengan tim lapis kedua. Jadi dia akan turunkan tim terbaik. Nah, komposisi terbaik Indonesia kurang lebih sedemikian. Ini memang akan menggunakan formasi 4-2-3-1 itu ketika kemarin melawan Thailand. Bisa jadi formasi ini tetap dia gunakan atau setidaknya dia akan memakai formasi 4-3-3. Karena ini Filipina bermain di kandang sendiri
motivasi bertanding, fighting spirit mereka tentu akan berbeda. Mereka akan tentu tidak malu-malu bermain di kandang sendiri. Jadi komposisi Indonesia tetap di bawah Mister Nadeo Agabinata, di belakang Jordi Amat, Farudin Arianto, Asnawi Mangku Alam, dan Pratama Arhan. Jadi 4 pilar belakang. Kemudian di tengah akan dikoordinir oleh Mark Klok, Rahmat Irianto, Egy Maulana Fikri, atau Sadil Ramdhani. Itu yang akan diturunkan. Kemarin ketika melawan Thailand, itu Shin bahkan menurunkan Yaakob Sejuri sejak menit pertama. Sebuah komposisi yang tidak biasa, tetapi ternyata Yaakob main bagus ya. Kemudian di lini depan tentu tetap akan mengandalkan Denny Sulistiawan ya di lini depan. Jadi kemungkinan Shin akan menggunakan 1 striker. Jadi dan dia masih punya pilihan-pilihannya, bisa juga Muhammad Rafli ya akan di sana. Kemudian di kubu Filipina, Filipina itu diasuh oleh pelatih Josep Ferre ya, pelatih asal Spanyol. Dia juga pernah menangani klub Liga Thailand ya, pelatih yang juga berpengalaman. Filipina akan menurunkan juga komposisi terbaik, dan Ferre ini cenderung menggunakan formasi klasik 4-3-3. Di bawah Mister akan dia turunkan Julian Garcia, kemudian di belakang Simon Alexander, Jefferson Tabinas, Jesus Joachim, dan Amel Abulok. Itu di lini belakang dari Filipina. Kemudian di tengah Kenshiro Mikael, Oliver Saundev, Amani Santos, dan Stefan Marcus. Sedang di depan Filipina akan menurunkan Mark Andre bersama Audia Pantas. Dia juga masih beberapa pemain cadangan ya, seperti Pasolo Arlene Bukas, Terry James, De Aziz, kemudian Christian Rontini, dan lain-lain. Filipina juga bermaterikan pemain-pemain muda ya, juga ada beberapa pemain naturalisasi. Skor saya prediksikan pertandingan ini akan berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor minimal 2-0. Paling ini 1-0, tapi saya lebih cenderung Indonesia bisa menang dari 2-0. Bahkan ya, kalau mereka bisa mencetak gol cepat, Indonesia bisa menang lebih dari 2-0 atas Filipina. Tribuners atau Anda tentu juga punya prediksi sendiri, silakan sampaikan di kolom komentar ya. Untuk sebagai penggemar timnas, tentu Anda juga menjagokan tim nasional Indonesia. Demikian Tribuners, prediksi pertandingan antara Indonesia melawan Filipina. Dukung terus tim nasional kita supaya meraih hasil terbaik di Piala AFF ini, dan ikuti terus perkembangannya di tribunlombok.com. Salam bola. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.